Oh udah, Anies mengatakan wakil saya AHY. Harus bicara juga dengan pimpinan PKS, bicara lagi dengan Nasdem. Iya kan? Anies ini kan disandera oleh 3 partai ini. Iya kan? Itu pertama. Apa? Artinya Anies diberi kebebasan untuk menentukan siapa cawapresnya, betul. Tetapi kembali lagi harus konsultasi juga. Rahasia bocor, Zulfan Lindan sebut Anies disandera 3 partai. Pantes soal cawapres gagal terus. Anies diprediksi gagalnya pres 2024 cuma 2 paslon saja. Jadi perkiraan saya, Pilpres 2024 nanti hanya akan ada 2 pasangan calon saja, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kalau Demokrat lompat, PKS sesuai dengan sifat aslinya pasti langsung cari aman dan bisa jadi mereka merapat ke Prabowo. Nasdem sudah pasti nggak mungkin mengusung Anies sendirian. Halo, selamat datang di channel Media 45 bersama JJ. Sampai sekarang, sosok calon wakil presiden untuk bakal capres Anies Baswedan masih belum jelas. Dalam menentukan cawapres, Anies dinilai disandera oleh 3 partai pendukungnya. Hal itu diungkapkan mantan politikus Nasdem, Zulfan Lindan, dalam acara Adu Perspektif Detik.com bersama Total Politik Rabu 14 Juni 2023. Sedang diketahui 3 partai pendukung Anies adalah Nasdem, Demokrat, dan PKS. Di depan publik seolah-olah Anies diberi kebebasan untuk menentukan cawapresnya, tapi di balik layar sebenarnya para ketum parpol pendukung Anies lah yang menjadi pihak yang menentukan cawapres. Ada aspek manifest atau yang terejawantahkan, yaitu Anies diberikan otoritas menentukan siapa cawapresnya. Namun, ada pula aspek laten atau yang tak nampak namun potensial, yaitu penentu cawapres sebenarnya adalah para pimpinan parpol. Kita ini bukan anak kecil dalam politik. Laten ada yang namanya manifest. Ya. Yang manifest Anies itu dikasih otoritas untuk menentukan siapa cawapresnya. Yang latennya sebenarnya kita yang menentukan. Ini pimpinan-pimpinan partai ini. Misalnya menurut Zulfan, Anies memutuskan AHY sang ketum Demokrat sebagai cawapresnya. Anies tidak bisa langsung memutuskan melainkan harus berbicara lebih dulu kepada pimpinan PKS, Demokrat hingga Nasdem. Dan akhirnya Anies pun juga dibuat gamang. Bahkan menyoal hal itu, prediksi Pilpres 2024 hanya diikuti 2 paslon saja, sempat santer terdengar. Hal itu pun digaungkan oleh pegiat media sosial Denny Sregar. Denny meyakini pemilihan presiden 2024 hanya akan diikuti oleh 2 pasangan calon. Dari 3 kandidat calon presiden yang telah mengemuka, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan yang akan terlempar dari kontestasi. Alasannya sih sederhana, yaitu karena elektabilitas Anies yang semakin anjlok tergambar dari hasil jejak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. Denny Sregar menyebut Pilpres 2024 bakal mempertemukan Ganjar dengan Prabowo Subianto. Ganjar akan didukung oleh PDIP, Golkar, PAN, P3, Demokrat, Perindo, PSI. Sedangkan Prabowo didukung Gerindra, PKB, PKS, Nasdem. Jika ini benar terjadi, Koalisi Perubahan akan benar-benar bubar. Elektabilitas Anies yang jeblok di beberapa survei mungkin jadi penyebab pertama mengapa mantan gubernur Jakarta itu terlempar dari kontestasi. Kemudian yang kedua, bisa saja apa yang dikatakan Zulfan, bahwa Anies hanya dijadikan sandera 3 partai pengusungnya demi memenuhi ambisinya masing-masing. Tak pelak seperti kenaikan suara elektoral atau kotel effect dari nama Anies. Situasi hitung-hitungan politik dengan segala rumus berbagai kemungkinan inilah yang pada akhirnya membuat Surya Paloh sepertinya putus asa dan puyeng. Bisa juga dihantui kegagalan yang sudah tampak di depan mata. Dan ini terbaca sebagai sinyal akan dianulirnya pencapresan Anies oleh Nasdem. Dan jika saja Nasdem meninjau ulang atau membatalkan pencapresan Anies, dampak pantulannya berimbas mengembalikan jiwa Nasdem yang digembar-gemborkan sejak awal, yaitu formulasi gerakan perubahan bangsa yang lebih baik, perubahan bangsa yang lebih berwibawa, perubahan yang lebih kokoh, perubahan di semua bidang khususnya bidang politik kebangsaan. Tapi menurut saya memang lebih baik seperti itu daripada pada akhirnya nanti Nasdem sendiri yang rugi bandar, rugi kardus, rugi nama baik yang telah terbangun dan tentunya rugi perolehan suara dan rugi posisi kabinet. Kali ini Surya Paloh seperti kehilangan daya, kelihatan lemes dan pasrah. Mungkin bingung mengartikan kata benar dan berkualitas seperti yang disampaikan Presiden Jokowi. Jangankan membawa berkah kepada partai pengusung. Untuk mengangkat popularitas sendiri, Anies pun tertatih-tatih berusaha keras. Bagaimana menurut Anda?
Kita tidak mengedepankan pikiran-pikiran dan strateginya licik dalam berpolitik. Kita menghormati upaya penegakan hukum yang ada di negeri ini. Penghormatan kita pada upaya-upaya penegakan hukum itu jangan diragukan lagi kepada Nasdem. Kita patuh, kita menghormati. Surya Paloh yakin Anies tak akan jadi tersangka jelang Pilpres 2024. Bau-bau backingan oligarki semakin terlihat. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Masa lembaga penegak hukumnya takut sama oligarki, takut sama pelindung koruptor? Apa kata dunia gitu? Cadangan kas mereka kering dan mereka bergantung pada para bohir atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Cariago di channel Media 45. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yakin Anies Baswedan tidak akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK di kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Sebelumnya kabar Anies bakal jadi tersangka diucapkan mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Menurutnya penetapan tersangka dilakukan untuk menjegal Anies maju di Pilpres 2024. Paloh mengaku selalu optimis dengan keputusannya mendukung Anies sebagai bakal calon presiden. Meski banyak kabar miring tentang penjegalan Anies, Paloh belum mengubah keputusannya. Paloh bahkan optimis Anies tidak akan jadi tersangka. Kemudian mengenai kader Nasdem yang saat ini menghadapi kasus hukum, Paloh menanggapinya dengan santai. Kader Nasdem yang dimaksud adalah Sekjen Johnny G. Plate yang sudah jadi tersangka Kejaksaan Agung dan Syahrul Yassin Limpo yang diproses oleh KPK. Menurutnya para kader Nasdem bisa saja diproses hukum karena memang terlibat. Tetapi ada pula kemungkinan yang berkaitan dengan kepentingan politik sehingga kadernya diincar penegak hukum. Meski demikian, Paloh tetap ingin berpikir positif. Menurutnya selama ini kompetisi memang tidak selalu berjalan dengan adil. Partai Nasdem tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan bersama dengan Partai Demokrat dan PKS. Mereka sepakat mengusung Anies sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024. Namun tersiar kabar bahwa KPK akan menetapkan Anies sebagai tersangka agar tidak maju di Pilpres 2024. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang menyatakan hal tersebut. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pun belum mau bicara banyak. Dia menegaskan bahwa kasus korupsi Formula E yang ditangani oleh KPK masih bersifat penyelidikan. Tentu saja melihat respon Surya Paloh yang menyebut Anies tidak akan jadi tersangka kasus korupsi Formula E, semakin menguatkan dugaan bahwa memang ada orang, ada backingan, ada oligarki yang menghalang-halangi Anies menjadi tersangka. Memang ia politik berkepentingan besar merekayasa opini publik demi kepentingan kredibilitas partai mereka. Namun rekayasa pembentukan opini yang dilakukan oleh gerombolan Surya Paloh ini sudah jauh dari kearifan akal sehat manusia. Pencitraan yang ditampilkan sudah sangat keterlaluan dan kebablasan. Semuanya hanya demi terlihat bahwa mereka dizalimi dengan keyakinan semu mereka bakal menang pemilu. Surya Paloh adalah perekayasa opini ketimbang mendukung penegakan hukum yang merupakan garda terdepan di negara ini. Semua kebohongan dan sandiwaranya akan terbuka dengan sendirinya. Lihat saja nanti endingnya seperti apa. Terlebih apa yang dilakukannya bersama Anies adalah strategi testing the water dan window dressing untuk menyembunyikan kebusukan niat terselubung mereka secara masif, terstruktur, dan terencana. Padahal kalau mau dilihat secara runut logikanya, ya memang Anies harusnya jadi tersangka karena memang terlalu banyak anggaran-anggaran yang dibuat aneh, bukan hanya Formula E yang ajang balapan mobil listrik gak jelas itu. Dana-dana yang dihamburkan justru mengisyaratkan bahwa dia itu bermasalah di dalam anggarannya dan terlalu banyak rekam jejak digital yang berjajaran seperti lendir-lendir digital. Anggota DPR DKI Jakarta pun mengatakan bahwa banyak sekali kejanggalan anggaran di era Anies. Salah satunya adalah penggunaan tim gabungan untuk percepatan pembangunan. Bukan hanya dibayar oleh dana operasional gubernur, namun dibayar oleh APBD. Jadi kalaupun mau ada narasi bahwa Anies Baswedan dikriminalisasi oleh rezim, itu nggak masuk akal sama sekali. Justru yang masuk akal adalah ketika orang ini seharusnya tertangkap oleh KPK dan dijadikan tersangka, lalu dipakaikan baju oranye sampai mendekam di penjara. Sudah terlalu banyak bukti yang ada. Sudah terlalu banyak hal yang bisa digunakan untuk menjerat Anies. Tapi sekali lagi, di mana ada oligarki, di sana pasti Anies mendapatkan lindungan dari yang kuasa. Dan terakhir, sudah banyak sekali bukti
yang bisa dinihilkan. Jadi, bagaimana menurut Anda?